bertambah imannya, semakin kencang ujian dan cobaannya. Semakin taat patuh kepada Allah, semakin kencang ujian dan cobaannya, dan seterusnya. Atau sebaliknya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga manusia yang berbuat dosa dan dosa, tetap Allah berikan yang namanya 4 kenikmatan. Yang pertama, orang yang berbuat dosa tetap Allah berikan rezeki. Nah, setiap hari bisa makan, bisa minum, dan lain sebagainya. Setiap orang yang berbuat dosa juga masih diberikan sehat. Banyak orang yang berbuat dosa sehat badannya, sehat badannya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak juga orang yang berbuat dosa masih tetap dirahasiakan perbuatan dosa dan dosanya. Bapak-bapak Allah subhanahu wa ta'ala, juga orang yang berbuat dosa masih tetap, hadirin Allah subhanahu, tidak langsung disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hadirin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berbuat taat patuh atau tidak taat patuh, yang 4 rezeki tadi tetap. Tapi yang namanya keberkahan hidup itu tetap diberikan kepada orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Kenapa kalau kita saksikan kadang-kadang ya orangnya baik, bagus, Masya Allah, ujiannya Masya Allah, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, kan Allah subhanahu wa ta'ala, ujian cobaannya berat, padahal dekat dengan Allah, kan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya nasib masing-masing. Yang namanya sakit tetap sakit kalau punya sakit, kalau punya sehat ya sehat. Tapi ajaran Islam mengajarkan kepada kita, wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Makan kita disuruh, minum kita disuruh, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan membahayakan yang namanya jasmani, bukan pula rohaninya. Kalau berlebihan itu baru ukurannya, belum halal dan harumnya. Kalau yang dimakannya halal, yang diminum juga halal, caranya halal, berkah itu makanan minuman tersebut. Maka dalam Islam diajarkan setiap beraktivitas jangan sampai lupa kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada rahmatnya Allah, rahman rahimnya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah subhanahu, sampai kita makan pun kita suruh berdoa. Kita minta apa? Berdoa, kita menyebut nama Allah. Di situ kita minta apa? Minta keberkahan. Yang kita makan, yang kita mudah-mudahan kita makan minum adalah menjadi berkah jasmani dan rohani kita. Dan tidak hanya meminta berkah, tapi juga minta apa? Minta diselamatkan daripada siksa api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, makan yang halal akan menyehatkan badan, juga akan menyehatkan rohani. Bacaan-bacaan kita, zikir kita, sholawat kita, itu juga akan menyehatkan rohani kita. Hadirin hadiram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya takdir sehat dan sakit datangnya darinya. Tapi kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan dan kita menyikapi kehidupan ini. Yang bersyukur insya Allah ada di situ suatu keyakinan, suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan.
harapan besar kepada Allah Subhanahu. Orang yang bersyukur, alhamdulillah, senang. Banyak senang, alhamdulillah. Sedang, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Ngerti. Karena Allah lah yang membagi urusan rezeki kita masing-masing. Coba kita rasakan, alhamdulillah, masya Allah, enak. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu. Tapi orang yang tidak bersyukur, kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Dan pada akhirnya apa? Ya, jadi jauh dengan rahmatnya Allah, kasihnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah punya jabatan masih kurang, punya harta masih kurang, punya ilmu masih kurang. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bersyukur akan ditambah keyakinannya, akan ditambah semangatnya, akan ditambah harapannya, akan ditambah ketenangan jiwanya. Maka pentingnya yang namanya berlindung, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar akan bisa menenangkan jiwa kita sebagai seorang muslim yang beriman. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu Rasulullah telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda orang Islam yang terbaik adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Yang sia-sia itu ditinggalkan, apalagi yang haram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhat pun ditinggalkan. Bapak-bapak ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsep hidup sederhana, halalan thayyibah, masya Allah, berkah itu penuh. Sehat itu jasmani, sehat itu rohani. Tapi ingat, kita ada batas-batas tertentu. Orang sakit karena perbuatan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit bisa karena melanggar. Orang sakit, tapi jangan lupa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sikapi dengan bersyukur, kita sikapi dengan sabar, dan tetap kita menerima apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada, dan tetap kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa, yang berakhlak mulia, dan selalu tetap lindung memohon kepada Allah SWT dalam menyikapi kehidupan itu. Semoga kita tergolong orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan juga kita bersabar, dan kita tetap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin.